jiwa solidaritas yang tinggi, guru yang ramah tamah, suka memberikan motivasi dan pendidikan yang bermoral. Apakah kedengaran sampai itu? Tidak, boleh diulang pelan-pelan ya. Saya menginginkan kelas yang kawan-kawannya ramah, peduli, peduli, saling menghargai, saling menghargai, tunduk atau hormat yang lebih tua, tunduk dan pada yang lebih tua, solidaritas yang tinggi, solidaritas yang tinggi, guru yang ramah tamah, suka memberi motivasi dan pendidikan yang bermoral atau berguna. suka memberikan motivasi yang bermanfaat dan berguna. Berikan tepuk tangan untuk ada yang mau menyampaikan apa yang sudah dituliskan dari yang di tengah? Ya, silakan Mbak. Saya ingin kelas yang memberikan kenyamanan saat belajar. Menginginkan kenyamanan saat belajar. Nyamannya seperti apa tuh Mbak? Misalnya buku saat menerangkan, tidak ada keributan yang kami ciptakan, dan itu juga nyaman saat belajar. Intinya nyaman siswanya dengan teman-temannya dan juga dengan guru mata pelajarannya. Oke, betul. Masih ada lagi? Dari sebelah sini ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Nak, sampaikan. Saya ingin memiliki teman-teman yang bisa saya anggap sebagai keluarga saya sendiri di sekolah. Baik, berikan tepuk tangan. Oke, kemudian yang tadi sudah berpendapat, boleh tolong kita berikan kesempatan yang pertama untuk dapat menempelkan di papan tulis di kelas impian ini. Silakan.
seperti posisi saya karena di saat saya lagi ada masih saya apa nih? Masalah kesusahan dalam belajar menangkap mata pelajaran. Jadi dia minta diperhatikan oleh guru. Oke, minta diperhatikan oleh guru ya. Kemudian saya berharap teman-teman sekelas saya bisa lebih solid lagi dan saya juga berharap guru bisa memberi ilmu yang lebih banyak lagi. Ini tentang teman-teman yang solid. Solid itu kompak ya. Solid, kompak. Kemudian saya memiliki teman-teman yang bisa saya anggap sebagai keluarga, memiliki soliditas tinggi dan rasa sayang menyayangi satu sama lain yang tinggi dan tidak ada iri-irian, maksudnya gitu kali ya. Ini berarti masuk ke kategori apa ya nak? Solidaritas, kompak. Oke, kompak. Kemudian sama ini ada lagi yang mengatakan saya ingin di kelas saya mempunyai solidaritas yang sangat tinggi terhadap sesama. Sudah 3 orang. Saya menginginkan teman yang asik dan kompak. Kompak lagi. Kemudian saya memimpikan kelas yang bersih dan tertata rapi. Berarti kebersihan. Oke, kebersihan. Selanjutnya, harapan saya supaya menjadi kelas yang baik dan saling menolong kawan yang kesusahan. Mau itu dari pelajaran ataupun hal lain. Berarti ini apa? Ditolong menolong. Masuk solidaritas. Saya memiliki solidaritas yang tinggi. Kemudian saya menginginkan kelas yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Luar biasa ya. Saya ingin kelas ini bersih, tidak ada sampah sehingga murid nyaman belajar. Kebersihan ya. Kebersihan. Harapan saya untuk kelas ini semoga kedepannya kelas yang kompak dan bertanggung jawab, peduli satu sama lainnya dan menjadi kelas yang ramah dan tamak. Kompak, subhanallah, ini menjunjung tinggi asas kekompakan dan kekeluargaan. Keinginan saya yaitu ingin memiliki kelas yang santai, tentram, dan tenang. Memiliki kelas yang bersih dan tidak berisik. Ini pasti yang nulis orangnya sangat tinggi. Ya, tidak berisik. Jadi tolong jaga ketenangan kelas ya. Kemudian selanjutnya, impian saya ketika di kelas, saya ingin semua guru bisa mendidik semua murid hingga sukses lebih sabar lagi di dalamnya. Dan ketika belajar di kelas boleh membawa makanan dan bisa lebih santai lagi. Dan sesama teman harus saling tolong menolong, kompak. Kemudian saya menginginkan kelas yang damai, teman-teman yang saling peduli, kekompakan. Keinginan saya ke depannya adalah saling kompak terhadap sesama walaupun ada beberapa orang yang masih kurang dengan bakatnya. Kompak. Saya menginginkan satu kelas ini menganggap semuanya sebagai keluarga atau saudara. Kompakan. Saya menginginkan kelas yang peduli satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan, menjaga soliditas yang baik, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Berarti sudah berulang-ulang kompak, solidaritas. Ibu, kita akan bersama-sama mengambil poin pentingnya dari suara terbanyak pendapat kalian, sehingga terbentuklah keyakinan kelas impian kalian. Jadi kesimpulannya yang mana? Ya, yang paling banyak itu yang akan kita tuliskan di sini dan kita sahkan dengan tanda tangan kita. Oke? Kompak dan nyaman. Ingin dapat nilai yang baik, belajar dengan santai dan menyenangkan. Kelas yang solid break. Solid break. Kemudian ada saya ingin kelas yang lebih santai saat belajar agar saat belajar nyaman dan tidak bosan. Santai.
yang tinggi. Ini banyak sekali ya, subhanallah, solidaritas. Kelas impian saya berharap kelas saya nyaman sebagai tempat belajar dan setiap guru yang mengajar tidak hanya memberikan ilmunya saja, melainkan motivasi dan semangat dalam belajar, dan siswa dapat lebih menghargai guru yang ada. Apa ini berarti? Nyaman, tempat belajarnya nyaman. Saya ingin menjadikan kelas ini menjadi kelas yang terbaik dan akan sukses serta memiliki kerjasama dan kekompakan, soliditas juga. Anak yang baik dan saling menghargai, rajin dan peduli. Kemudian saya mau setiap guru di SMKN 5 bisa membuat kegiatan mengajar terhadap siswa lebih ditingkatkan lagi. Misalnya, di setiap pembelajaran guru bisa membuat suasana pembelajaran tidak monoton dan membuat siswa jenuh, harus dibarengi dengan candaan, pembelajaran yang menyenangkan. Saya ingin murid 10 TITL 1 semakin kompak terhadap satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan kawan. Ya, jangan lagi beda-bedakan kawan ini, ada yang merasa dibedakan ini. Saya memimpikan kelas yang kompak, soliditas tinggi, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan kelas dan saling membantu jika ada kesulitan dalam proses pembelajaran. Ingin punya wifi di setiap kelas, supaya saat ada tugas dan classroom tidak perlu repot-repot isi kuota lagi. Impian saya dengan kelas ini memiliki solidaritas yang tinggi dan saling menghormati satu sama lain serta saling bekerja sama dalam segala hal. Berarti dalam hal tugas juga maunya kerjasama ya, semuanya. Kemudian saya ingin mempunyai kelas yang memiliki solidaritas yang tinggi dan saling menghormati satu sama lain. Saya ingin kelas yang rapi dan wangi, serta anggota kelas yang tidak membeda-bedakan antar kumpulan atau kelompok dan cara mengajar guru yang konsisten. Ini pembelajaran ya, Nak. Baik, selanjutnya impian saya mempunyai kelas yang solidaritasnya tinggi dan saling menghormati, menolong serta bekerja sama, solidaritas. Saya menginginkan kenyamanan di dalam kelas, seperti diperbolehkannya minum di kelas dan menggunakan topi karena tidak mengganggu pembelajaran. Anak cowok yang nulis ini ya, anak cowok ini. Saya ingin mempunyai kelas yang bersih dan rapi, kawan yang saling tolong menolong, serta guru dalam mengajar kompak dan solid. Kompak lagi. Apa ini? Bersosialisasi antar teman dan guru, serta aktif dalam pembelajaran, menghargai sesama teman dan guru. Oke, pembelajaran. Guru dan murid bisa saling menyayangi satu sama lain. Dia menginginkan guru dan murid saling menyayangi satu sama lain. Sesama teman harus saling tolong menolong. Guru dan murid saling peduli dengan lingkungan kelas dan sekolah. Solidaritas. Nah, ini lengkap sekali nih ya. Saya ingin dalam satu kelas berteman tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Saya ingin suasana kelas yang rukun. Curhatan tentang membeda-bedakan ini sudah lebih dari 4 kali rasanya itu baca ya. Jadi apakah di sini ada perbedaan kasta? Ada kasta A, B, C, dan D. Ya sudah 4 kali kayaknya ibu baca nih, ada pembeda-bedaan ya. Harapannya jangan seperti itu ya. Kemudian harapan saya terhadap kelas ini menjadi lebih baik dan kreatif. Nah, ini harapannya lebih baik dan kreatif. Ya. Kemudian saya memimpikan kelas yang tenang. Tenang. Saya memimpikan kelas yang tenang dan
baik dan saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati. Pembelajaran. Kemudian saya menginginkan kelas yang kawan-kawannya ramah, tolonglah ramah, peduli, saling menghargai, tunduk atau hormat yang lebih tua, solidaritas yang tinggi, guru yang ramah tamah, suka memberikan motivasi dan pendidikan. Apa nih? Pendidikan yang bermoral dan berguna. Pembelajaran berarti tentangnya. Terakhir, saya ingin kelas saya lebih mementingkan solidaritas dan kelas impian saya adalah ingin dipandang baik oleh semua guru dan teman-teman kelas yang lainnya. Oke, baik. Baiklah, Nak. Kita akan ambil kesimpulan suara terbanyak. Jadi keyakinan kelas kita. Berarti kalau kita sudah dengarkan bersama pendapat dari seluruh warga kelas, ya, maka kesimpulannya kelas yang pertama kali impian kelas yang pertama kali itu berbicara tentang kekompakan. Boleh ada kekompakan ya, Nak? Bolehkah ada yang bantu untuk menuliskan di sini? Siapakah yang tulisannya bagus? Boleh? Ya, silakan. Boleh ditulis. Berarti yang pertama apa, Nak? Sopan. Kenapa, Nak? Iya. Ya, ini sebentar lagi. Sudah muncul saya ini sebentar lagi. Tinggalkan apa? Iya. Apa, Nak? Jadi kesimpulannya. Murid yang kompak dan peduli dengan sesama, kami murid dan guru yang mencintai lingkungan yang bersih, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, memulai pembelajaran dengan doa, kami guru dan murid saling menyayangi satu dengan yang lainnya, dan belajar dengan antusias dan tekun. Semoga dengan keyakinan kelas ini kita ingat selalu, kita hidupkan selalu, ya, sehingga kita nanti bisa sukses dalam pembelajaran kita. Semua setuju dengan ini? Baik, bukti tanda setujunya dan sahnya keyakinan kelas kita ini, Ibu minta kita bersama-sama untuk dapat memberikan bukan tanda tangan kita. Diawali ya, termasuk juga dengan Ibu. Saya setujui tentang keyakinan kelas ini. Oke, baik, dilanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi hasil kegiatan guru penggerak yang dilakukan oleh Bu Ratna dalam jangka waktu 3 bulan ini. Jadi nanti waktu untuk pelaksanaannya masih panjang Bu Ratna. Jadi untuk beberapa bulan ini nanti Bu Ratna diberi penugasan oleh bagian ini panitia untuk menyampaikan kepada kita teman-teman, jadi mengimbaskan gitu ya. Jadi apa yang sudah didapatkan oleh Bu Ratna selama ini sudah dipelajari, diimbaskan ke kita. Jadi apa sih program pemerintah pusat selama ini, kita jadi tahu. Jadi ini adalah program guru penggerak, nanti ada lagi angkatan ke-6. Jadi alhamdulillah sekolah kita untuk yang angkatan 4 atau 5 Bu? Angkatan 4 ini alhamdulillah SMK 5 ada yang terpilih menjadi guru penggerak, yaitu Bu Ratna. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya mohon izinnya ya. Saya di sini mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin untuk berbagi tanpa bermaksud untuk menggurui ibu-ibu sekalian, karena saya juga mendapatkan amanah untuk dapat menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak lebih kurang 3 bulan. Kalau dari prosesnya itu sudah berjalan 5 bulan dari awal saya seleksi seperti itu ya. Nah, saya akan mengawali memberikan gambaran umum tentang apa sih sebenarnya pendidikan guru penggerak, apa sih calon guru penggerak CGP itu sendiri. Jadi berdasarkan Dirjen GTK Pendidik dan Tenaga Kependidikan nomor 3028 di tahun 2020, jadi pemerintah mulai untuk mengangkat peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar pada siswa, sehingga
perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar dapat meningkatkan daya dan memberdayakan guru-guru yang sudah ada di Indonesia ini. Itu langkah awalnya. Selanjutnya saya masuk kepada apa yang telah saya dapatkan selama lebih kurang 3 bulan ya. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, 3 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, saya merasa banyak sekali masih pemikiran-pemikiran saya yang salah atau pemikiran-pemikiran saya yang masih keliru tentang pendidikan. 3 bulan serasa di otak-atik lagi konsep pemikirannya, dan ternyata ya ayo di refresh ulang gitu, diinstal ulang. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk ayo kita sama-sama merefleksi dan memperbaiki konsep pemikiran kita tentang pendidikan itu sendiri. Kita awali dengan filosofi pendidikan ya. Kita awali dengan beliau, jejak Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya rasa teman-teman di sini semua sudah kenal ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bu Tin ya. Bapak pendidikan Indonesia ya. Tidak ada yang asing, tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ini sejarahnya pada tahun 1908 beliau menjadi anggota Budi Utomo ya, kemudian beliau pendiri dari Indis Partai, kemudian dilanjutkan pada saat menjadi pendiri dari Indis Partai ini beliau semakin semakin mengeksplor pemikiran-pemikirannya. Beliau adalah orang cerdas dan sangat kritis ya, sehingga tulisan-tulisannya dalam mengkritik Belanda itu menjadi suatu hal yang sangat aneh bagi Belanda waktu itu, sehingga akhirnya beliau diasingkan dan ternyata pada saat beliau itu diasingkan beliau tidak berdiam diri karena dasarnya beliau itu adalah orang cerdas, sehingga beliau belajar mempelajari begitu banyak hal dan akhirnya sampailah beliau itu fokus kepada pendidikan ya. Nah, fokus kepada pendidikan, selanjutnya setelah bebas beliau mendirikan yang namanya Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya beliau bergabung bersama 4 serangkai dan mendirikan yang namanya Pusat Tenaga Rakyat untuk menyiapkan ya, Pusat Tenaga Rakyat ini untuk menyiapkan kemerdekaan RI. Setelah bangsa Indonesia merdeka di tahun 1945, ternyata beliau terpilih menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Kemudian beliau wafat tanggal 26 April 1959. Kita saja. Kemudian ada esai, kita menuliskan, kita memaparkan perjalanan kita sebagai seorang guru. Ya, termasuk pada saat itu nanti kalau di angkatan 6 ya. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk CGP ini halnya ini akan kita lalui oleh seluruh guru. Ya, sama seperti sertifikasi. Yang membedakan hanyalah nanti masalah waktu. Tapi kedepannya teman-teman akan juga mengikuti kok pendidikan guru penggerak ini. Nah, pada esai itu yang saya paparkan bahwa saya juga pernah tergabung di pusat kegiatan belajar mengajar yang langsung beririsan dengan masyarakat, mengajarkan mengenalkan huruf, ya paket ya kalau dikenal ya. Dari paket saya ceritakan di sana, kemudian mengelola masyarakat, ketergabungan dari PKK maupun pernah membersamai teman-teman untuk di provinsi dan kabupaten untuk PKK, kemudian ketua BKMT. Hal-hal berkaitan tidak hanya tugas kita saja beririsan dengan siswa, tetapi upaya atau keterlibatan kita di masyarakat dalam mencerdaskan atau memberikan pengetahuan. Itu mungkin jadi salah satu pertimbangan. Kemudian ada seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Ini penilaiannya langsung dari pusat. Jadi kita via Zoom, kita praktek mengajar dan tanya jawab langsung oleh 2 orang instruktur secara secara langsung ya. Jadi nanti kami tetap dituntut untuk melakukan pengimbasan setelah selesai pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Baik, selanjutnya saya masuk kepada apa yang telah saya dapatkan selama lebih kurang 3 bulan ya. Sebagaimana tadi di awal saya katakan,
3 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, saya merasa banyak sekali masih pemikiran-pemikiran saya yang salah atau pemikiran-pemikiran saya yang masih keliru tentang pendidikan. 3 bulan serasa di otak-atik lagi konsep pemikirannya, dan ternyata ya ayo di refresh ulang gitu, diinstal ulang. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk ayo kita sama-sama merefleksi dan memperbaiki konsep pemikiran kita tentang pendidikan itu sendiri. Kita awali dengan filosofi pendidikan ya. Kita awali dengan beliau, jejak Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya rasa teman-teman di sini semua sudah kenal ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara Yakutin ya. Bapak pendidikan Indonesia ya. Tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ini sejarahnya pada tahun 1908 beliau menjadi anggota Budi Utomo. Ya, kemudian beliau pendiri dari Indis Partai. Kemudian dilanjutkan pada saat menjadi pendiri dari Indis Partai ini, beliau semakin semakin mengeksplor pemikiran-pemikirannya. Beliau adalah orang cerdas dan sangat kritis ya, sehingga tulisan-tulisannya dalam mengkritik Belanda itu menjadi suatu hal yang sangat aneh bagi Belanda waktu itu, sehingga akhirnya beliau diasingkan dan ternyata pada saat beliau itu diasingkan, beliau tidak berdiam diri karena dasarnya beliau itu adalah orang cerdas, sehingga beliau mempelajari begitu banyak hal, dan akhirnya sampailah beliau itu fokus kepada pendidikan ya. Nah, fokus kepada pendidikan, selanjutnya setelah bebas beliau mendirikan yang namanya Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya beliau bergabung bersama 4 serangkai dan mendirikan yang namanya Pusat Tenaga Rakyat. Baik, peran-peran dalam penyelenggaraan pendidikan guru penggerak ini. Jadi yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan guru penggerak ini ada Ditjen GTK. Ini penyusunan pedoman, perangkat pelatihan seluruhnya dari berdasarkan Ditjen GTK. Kemudian untuk penyelenggaranya P4TK, dan kebetulan saya untuk merealisasikannya. Karena keberadaan kami berdiri mengikuti pendidikan guru penggerak ini insya Allah sudah sah legal ya. Maksudnya kami juga terikat oleh suatu peraturan. Ketika kami pun mundur, ada sanksi yang harus kami terima seperti itu. Nah, tapi karena insya Allah kita sama-sama berpikir positif, saya selalu terus berpikir positif, mencoba membangun diri, memotivasi diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Ini IA ya. Jadi pertanyaan apresiatif ini selalu semuanya identifikasi kekuatan-kekuatan, nilai-nilai positif sekolah kita. Termasuk saya tuliskan guru-guru yang handal, S1, jumlah guru yang banyak, sarana dan prasarana yang lengkap, luas lahan, capability kepala sekolah, top manajemen yang memiliki jaringan yang sangat luas, itu bagian daripada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah ini ya, kemarin saya tuliskan ini, jadi kami dari materi-materi yang ada itu kami diminta untuk kalau di pendidikan itu disuruh belajar untuk yang namanya koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu kemudian apa solutif yang bisa kamu tawarkan seperti itu. Nah di sini dengan filosofis pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, inquiry apresiatif, peran pemangku kepentingan, ada 5 perubahan paling diperlukan di sekolah. Yang pertama, pembentukan karakter mandiri siswa, program dukungan psikoedukasi, nanti saya mungkin kerjasama juga dengan Bu Ranti, meningkatkan motivasi belajar siswa, pendidikan kecakapan hidup, dan menumbuhkan visi murid merdeka. Dan terakhir, intinya adalah untuk mencetak well-being, budaya positif. Ini yang terakhir dari modul 1. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Selayaknya seorang petani, ya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ketika dia sedang menanam padi misalnya, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Apa yang dia lakukan? Dia memperbaiki kondisi tanah.
memelihara tanaman padi, memberinya pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan yang lainnya. Kalau kita tarik balik ke diri kita sebagai pendidik, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tani tadi, nah kitalah yang menciptakan lingkungan yang positif di sekolah ini, ya, agar si anak ini memang bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian berikutnya, dalam upaya kita menciptakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita, ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Bagaimana kita mengontrol siswa kita? Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sejatinya dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif ada yang efektif, ada yang bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita memaksa anak-anak kita. Ini dia, merdeka. Tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, peraturan kelas, budaya positif bisa dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terlahirlah budaya yang positif. Ini saya sudah mencoba untuk menerapkan, ya, membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nanti mungkin saya akan berikan juga contoh video akan saya tampilkan juga contohnya. Sebenarnya bukan peraturan aja. Kalau kita kan identiknya kalau di sini adanya buku peraturan, ya, peraturan. Kenapa? Alasannya karena kalau yang namanya sekedar peraturan itu kurang kuat. Tapi ketika yang namanya ada motivasi dari dalam, ya, motivasi intrinsik dari dalam. Saya mungkin belum menguasai materi kejurusan saya. Misal contoh, ya, saya belum menguasai materi jurusan saya ini. Karena saya lama tidak mengulang-ulang materi itu. Tetapi saya memiliki motivasi intrinsik dari dalam tubuh saya, dari dalam diri saya, keinginan yang kuat untuk maju, keinginan yang kuat untuk bisa, maka itu akan outputnya berbeda. Nah, makanya kami disarankan untuk disarankan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Tadi sebanyak 100 kali ini hukuman, tapi kalau konsekuensi meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika siswa ini melakukan suatu kesalahan atau katakanlah sesuatu hal yang kurang tepat, sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu, ya, nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu, ya, masuknya. Tos dulu dong. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti apa gitu, ya. Nah, kalau boleh berbagi, ya, kalau yang sudah senyum-senyum tadi, ini aku yang ini gitu, ya, boleh sedikit sharing nggak? Umumnya sih biasanya dalam menangani siswa itu seperti apa sih? Kalau Bu Raffles gimana pengalamannya? Oke, terima kasih, ya, untuk waktunya dari Purana. Yang saya pelajari mungkin sebelum itu duduk untuk ada coret-coretan. Biasanya kalau audio itu kan visual itu kan dia nanti ada coret-coretan, dia gambar-gambar apa, ya biar aja selagi dia tidak mengganggu teman-temannya. Yang kedua itu ada audio ini suka mendengar. Dia mendengar aja, kalau misalkan ada ceramah dia tidak suka. Dan ada juga siswa yang kinestetik.
Kinestetik itu dia nggak mau diam itu. Itu kalau misalkan mengganggu temannya kita arahkan di arah belakang mungkin. Kalau saya di kelas saya itu ada namanya Ahmad Kadapi. Ahmad Kadapi itu kalau di kelas TTN itu nggak mau diam. Kalau misalkan kita lagi menjelaskan dia nggak mau diam, nanti coba kita persilakan dia di arah belakang. Anak ibu Kadapi di belakang dulu ya, biar jangan konsen atau teman-temannya yang visual tadi. Nanti teman-temannya visual kan sangat mengganggu. Jadi itu biasanya anak-anak ini punya kecerdasan masing-masing, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau saya yang untuk kinestetik ini yang nggak mau diam itu saya taruh belakang. Itu biasanya dia suka-suka video, jadi pencampuran dari materi. Saya biasanya mungkin berceramah beberapa menit, ada video juga, dan ada demonstrasi kalau misalkan di produktif. Ini untuk bisa semua mata pelajaran. Kalau untuk penghukuman, ya ini saya dapatkan mungkin waktu sertifikasi, banyak metode-metode saya yang salah untuk pembelajaran ini. Beberapa mungkin anak banyak tertarik di masa kini, anak itu banyak tertarik kita tadi ya, saya tertariknya tadi malah video. Mungkin saya audio itu suka melihat video, jadi anak itu walaupun visual dia tertarik juga di audio tadi itu, dia bisa melihat video. Jadi kita sekarang di zaman ini banyaknya mungkin melihat video-video, apalagi video animasi, dia lebih tertarik. Mungkin yang Bapak Ibu TKJ atau mungkin multimedia, ada mungkin banyak pelatihan-pelatihan bagusnya di animasi. Zaman sekarang menurut saya mencatat sangat susah ya, tapi yang saya dapat untuk mencatat itu, kalau siswa mencatat itu dari yang saya alami mungkin, atau dari guru-guru yang terdahulu mencatat itu kan ada filosofinya, kan kita mencatat sekali baca mungkin ada 5 kata bisa nyangkut 1, nanti ditulis lagi jadi 2, baru kan pada saat dia nulis kan baca lagi gitu. Jadi ada 3 hal yang dia baca, dilihat di papan tulis, baru dimasukkan ke dalam kertas, baca lagi, mungkin dia baca lagi untuk meneliti apakah salinan dari papan tulis ke sana. Itu mungkin sangat membantu. Kalau saya masih suruh memang untuk mencatat. Cuma kalau adanya sekarang teknologi, jadi kalau saya itu ngajarnya paling kencang saya itu 30 menit menjelaskan. Anak saya bilang jangan mencatat dulu, nanti kamu akan fokus di catatan. Jadi bagi anak ibu tolong di foto aja. Saya di foto slide berapa, nanti ada beberapa slide. Setelah itu boleh dikumpul dan itu saya nilai gitu. Itu saya nilai untuk penilaian di pengetahuan saya masukkan. Jadi hari tetap kumpul catatan, karena saya catatan mungkin dia beberapa kali saya menjelaskan, dia dengar, dia foto lagi pada saat mungkin apalagi kameranya agak-agak ragu kan dia baca lagi, teliti lagi dia pembacaannya, mungkin 2 atau 3 kali dia baca. Perlunya mungkin catatan. Kalau untuk hukuman, saya biasanya menghukum anak bersih-bersih atau mungkin push up. Baik, terima kasih Bu Ratna. Untuk menghadapi siswa yang bermasalah, biasanya kalau di BK itu sebetulnya tidak identik dengan siswa bermasalah ya Bu. Ada juga siswa yang pada dasarnya tidak mempunyai masalah, tapi memang kami ada program pengembangan diri untuk siswa gitu. Nah, kalau untuk siswa yang bermasalah, kita biasanya tidak langsung dengan serta-merta menganggap bahwa siswa itu bermasalah sebetulnya gitu ya, karena di BK itu kalau kita mengikuti kode etik BK, kita tidak boleh mengejudge bahwa siswa tersebut bermasalah gitu kalau di BK. Nah, kemudian ada beberapa tahapan juga yang kita harus laksanakan gitu ya. Pertama, tentunya kita membuat asesmen dulu dengan siswa. Kemudian ada beberapa metode kita yang harus metode yang harus kita lalui juga, seperti ada proses attending, paraphrasing gitu ya. Jadi berarti ada pendekatan dulu, karena biasanya siswa itu tidak bisa langsung mengutarakan apa yang menjadi masalah atau sumber masalah dalam dirinya. Gitu kalau kami di BK. Jadi memang tidak sekali bertemu langsung kita tahu titik permasalahannya gitu.
kita tahu langsung solusinya, tapi ada beberapa pendekatan dulu yang harus kita lakukan dengan siswa, baru kita bisa menggali lebih dalam. Makanya di BK bisa sampai 2-3 kali pertemuan, baru kita bisa melakukan treatment apa nih yang cocok untuk penanganan siswa tersebut gitu. Kalau perlu dilibatkan dengan keluarga, ada lagi namanya konseling keluarga gitu. Jadi ada kolaborasi kami dengan orang tua siswa. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Siti. Baik, Bu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri selaku guru tentunya mengacu kepada 5 posisi tersebut, ya bagaimana kondisi anak terhadap kesalahan yang dilakukan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Setelah kita mengetahui posisi kontrol, memang ya kita harus bisa menempatkan, tapi semuanya menuju kepada posisi yang manajerial yang utama yang akan dituju. Kita berproses bersama menuju ke arah sana. Kalau guru penghukum itu dia seringnya itu dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu akan saya hukum. Itu seringnya guru penghukum itu berkata seperti itu. Kalau guru pembuat rasa bersalah, ini sering berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali menghadapi sikap-sikap kamu. Ya, itu seringnya guru yang bisa membuat merasa bersalah. Jadi si anak itu merasa bersalah. Atau guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi dia berdialog seperti teman. Kemudian ada guru yang pemantau ya. Apa peraturannya? Ya, jadi kalau menurut Bu Raffles termasuk kriteria guru yang seperti apa ya? Kalau saya mungkin di bagian saya sih menghukum dia juga sih. Karena kan kembali ke anak ini kan berbagai cara tuh. Ada yang dihukum dia stop sampai di situ. Ada juga yang ini kita sebagai teman juga ada yang apalagi di SMK Negeri 5 kita tahu. Kita kalau nggak ada sebagai banyak harus memang ada hukuman. Cuma hukumannya itu jangan terlalu menghantam fisik. Saya bingung ini saya di mana ya. Tempat curhat juga saya bisa juga gitu. Teman juga kadang nengok situasi Bu. Teman karena karakter anak tadi kembali kayak kriteria siswa. Ada yang kita harus tegas, ada yang nggak ampun gitu, langsung kali nol. Nah, ada yang harus dicerewetin, ada juga yang harus didekati. Ada yang kita bentak dia stres tuh. Nah, ada juga yang dibentak dia besok nggak ada lagi. Ada juga yang merasa salah. Gitu. Cuma kita ada beberapa kalau guru ini memang harus beberapa karakter. 3 karakter tadi harus kita miliki tergantung situasinya di kelas mana gitu. Kalau di kelas ini lembut diinjak-injak Bu. Kalau di kelas ini tegas malah diam. Kalau di tegas ini sedikit tegas, tarik ulur menurut saya. Kalau saya mungkin cenderung di teman kali ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Berikan aplaus untuk Bu Raffles. Alhamdulillah. Jadi kita memang guru kadang-kala punya ciri khas tersendiri yang kadang-kala kalau kemarin disampaikan, kalau ibu ini unsurnya membangun ketegasan, ibu ini teman, ibu ini gitu ya, seperti itu pembagiannya ya. Kalau Bu Tin yang mana Bu Tin? Insya Allah semuanya. Semuanya ya Bu. Ya, semuanya tergantung konteks. Iya. Kembali kriteria. Baik Ibu Ratna, terima kasih atas pertanyaan. Bapak Kiai Haji Maimun Zuber, yang paling hebat dari seorang guru adalah pendidik, dan rekreasi yang paling mahal ini adalah mengajar. Ketika kita melihat murid-murid yang salah, murid-murid yang menjengkelkan, murid yang menyebalkan, tentunya ini sangat menguji kesabaran kita. Tetapi coba kita ingat kembali, bisa saja terjadi. Bapak Kiai Haji Maimun Zuber, yang paling hebat dari seorang guru adalah pendidik, dan rekreasi yang paling mahal ini adalah mengajar. Ketika kita melihat murid-murid yang salah, murid-murid yang menjengkelkan, murid yang menyebalkan, tentunya ini sangat menguji kesabaran kita. Tetapi coba kita ingat kembali, bisa saja terjadi. Salah satu dari siswa itulah yang akan menarik tangan kita untuk menuju surganya.
Segala sesuatu di dunia ini yang jatuh tidak pernah tanpa seizin Yang Maha Kuasa. Dan untuk sama-sama maksudnya mengubah pemikiran kita untuk jadi jauh lebih baik lagi. Kekurangan itu sejatinya hanyalah milik saya sendiri. Dan ketika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejatinya hanyalah milik saya sendiri. Dan ketika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk sesi foto dulu untuk dokumentasi. Untuk apa-apa yang sudah saya lakukan, apa-apa perubahan yang sudah saya coba kerjakan, sedikit demi sedikit ada di YouTube dan di tugas-tugasnya. Mungkin kalau disajikan semua akan terlalu panjang, tapi mungkin nanti akan ada beberapa yang saya berikan ke teman-teman PSDM. Mungkin itu, boleh izin untuk minta berfoto. Terima kasih. Maju ya Bu Rana berfotonya. Maju ya Bu Rana berfotonya.